Halo guys, balik lagi dengan FX Story. Di pembahasan kali ini kami akan mengawali video perdana di channel FX Story. Sebelum kita lanjut, channel ini nanti akan berisi alur anime sampai pembahasan anime terbaru. So, jika kalian suka dengan konten yang kami buat, terus dukung kami dengan menonton video terupdate dari kami. Tepatnya pada ulasan kali ini kami akan menceritakan anime yang berjudul Black Summoner. Cerita nanti akan berkisah dari seorang pemuda yang reinkarnasi ke dimensi lain, di mana berkat seorang dewi yang bernama Melvina, tokoh utama terlahir memiliki kekuatan overpower. So, tanpa lama-lama kita mulai alur ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita anime Black Summoner Part 1 versi FX Story. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bereinkarnasi ke dunia lain, di mana pemuda tersebut bisa direinkarnasi berkat dewi yang bernama Melvina. Ternyata sebelum reinkarnasi, Melvina melihat kalau kehidupan dari pemuda yang bernama Kelvin tersebut sangat suram, sehingga dia memilihnya karena ia ingin mengubah kehidupan kedua Kelvin di dimensi ini. Ketika tersadar, Kelvin merasa terkejut dan di mana dia berada. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Dewi Melvina, ia mendapati kesimpulan bahwa dirinya telah bereinkarnasi. Tetapi di sini, Kelvin merasa aneh dan tidak mengingat apapun. Melvina berkata dia bisa seperti itu adalah keputusannya sendiri. Hal ini dikarenakan sebelum Kelvin reinkarnasi ke dunia ini, dia menukar semua ingatannya demi kekuatan. Karena sekarang sudah terlanjur, maka mau tidak mau ia pun harus bertahan hidup di sini. Selain itu, dia juga melihat apa kekuatan yang dimilikinya. Ternyata menurut status dia memiliki kemampuan fisik yang lumayan bagus walau masih berlevel 1. Namun yang paling utama, dia adalah seorang summoner. Dikatakan dalam dunia ini ada beberapa orang summoner saja, itu pun masih tingkat C ataupun D. Berbeda darinya yang tiba-tiba tingkatan level summonernya sudah setara dengan tingkat S. Setelah beberapa penjelasan dari Melvina mengenai dunia ini, Kelvin pergi ke kota untuk gabung ke guild agar bisa melakukan misi untuk mendapatkan uang. Ketika berada di sana, dia disambut oleh pelayan yang bernama Agna. Di mana saat berada di sana, Agna menjelaskan beberapa status dan beberapa tingkatan saat seseorang menjalankan misi. Dan bagi siapapun yang bisa menyelesaikan 10 misi berturut-turut akan mendapatkan hadiah dinaikkan 1 pangkat. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, akhirnya Kelvin mendaftar. Tetapi dia mendaftar sebagai pendukung bukan seorang summoner. Hal ini dilakukan karena ia tidak ingin ada masalah dan membuat beberapa orang mencarinya. Lalu setelahnya dia mendapatkan misi untuk membunuh 3 slime untuk hari ini. Karena ia tidak mau berlama-lama, ia pun memulai perburuan. Tetapi tak terduganya, ternyata para slime sangat kuat. Tentu akan hal ini membuat dia bersemangat dan mencoba beberapa sihir untuk melawan. Dan akhirnya dia bisa memenangkan hal tersebut walau kesulitan. Akan tetapi dia tidak membunuh slime tersebut, melainkan ia menjadikan slime itu menjadi summoner yang akan membantunya. Kemudian setelah selesai kontrak dengan slime tersebut, Kelvin menamainya dengan Kloto. Anehnya lagi, tiba-tiba ketika melihat status dari Kloto tiba-tiba meningkat pesat. Bahkan tak terduganya, Kloto memiliki level slime tertinggi. Tentu hal ini membuat dia kebingungan. Melvina menjawab bahwa hal itu bisa terjadi adalah berkat efek summonernya. Di mana ketika monster yang disummon olehnya maka akan meningkatkan kekuatan dari summoner tersebut. Kemudian setelah misi selesai, dia berniat mencari penginapan. Di saat perjalanan mencari, dia melihat ada beberapa budak yang diperjualbelikan. Dari salah satu budak tersebut ada yang membuat Kelvin tertarik. Namun karena ia tidak memiliki uang, akhirnya dia pergi dan mengumpulkan uang untuk bisa membeli agar dia bisa join di partinya. Di hari selanjutnya, Kelvin memulai perbuatan untuk meningkatkan level serta mengasah kemampuan. Sejak seminggu telah melakukan hal itu, levelnya bertambah dan dia menguasai beberapa kemampuan. Karena itu, akhirnya Agna meningkatkan misinya menjadi kelas E. Hal ini sudah ditunggu olehnya lantaran di level F sekarang ia bisa menyelesaikan dengan mudah. Bertepatan pula di sana ada seorang pemburu yang cukup hebat yang bernama Crusher. Dia dikenal sebagai seseorang yang berlevel tinggi dan disebut sebagai seseorang terkuat di guild ini.
Namun di balik itu, dia juga disebut sebagai si penghancur pemula. Julukan itu terjadi karena 1 tahun ini Crusher bukan berniat memburu, malah menindas para pemula agar ketakutan dan menyerahkan uangnya. Kembali ke cerita. Ketika Crusher mengetahui kalau Kelvin cepat naik tingkat, berniat mengajaknya untuk join di party untuk melawan Roh Hitam. Namun hal ini adalah sebuah alibi saja, karena dia berniat akan menusuk dari belakang. Tetapi karena Kelvin ini adalah seorang yang cerdas, dia bisa mengetahui hal ini. Malah untuk menghindari hal itu, dia mengajaknya untuk berduel. Yakni siapakah yang mengalahkan Roh Hitam lebih cepat, maka dia akan menjadi pemenangnya. Tawaran itu diterima dan duel pun dimulai. Nah, karena tidak ingin membuang waktu lagi, Crusher dan grupnya segera menuju ke sana untuk mengalahkan Roh Hitam. Tetapi mereka dibuat terkejut dengan Kelvin yang telah berada di sana dan menyiapkan jebakan untuk bertarung dengannya. Selain itu dilihatkan kalau setelan dari Kelvin telah berbeda. Berarti dia sekarang berniat untuk berduel untuk menghentikan ulah kriminal mereka. Lalu tanpa basa-basi dia pun mulai melancarkan serangan. Dengan kemampuan dan beberapa sihirnya, kelompok Crusher kabur. Namun hal ini tidak dibiarkan olehnya. Kemudian untuk mengatasi hal ini, dia mensummon Kloto untuk mencegah kabur. Menariknya, Kloto sekarang berwujud besar dan sangat mengerikan. Ternyata hal ini bisa terjadi karena Kloto berevolusi menjadi legenda yang dikenal sebagai Glutton Smile. Dengan bantuan Kloto, akhirnya mereka berdua bisa menangkap dan segera membawa ke penjara agar hal kriminal tidak terulang kembali. Namun sebelum pulang, dia berniat akan masuk dan akan mengalahkan Roh Hitam. Dikatakan kalau Roh Hitam adalah seorang kesatria yang sangat kuat dan memiliki level yang tinggi. Akan hal ini membuat Kelvin semakin tertarik untuk bisa mengalahkannya. Akan tetapi, ternyata Roh Hitam tidak mau bertarung. Dengan jawaban tersebut, akhirnya Kelvin mengurungkan niatnya. Namun karena ia sudah jauh-jauh ke sini, dia meminta kepada Roh Hitam yang bernama Gerard untuk menjadi summoner-nya. Awalnya Gerard menolak, tetapi karena dia tidak memiliki seseorang yang dilindungi, dia menerimanya. Namun ia memiliki syarat, jika dia bisa mengalahkannya, maka ia akan menerima tawaran tersebut. Akan hal itu, terjadi duel di antara mereka. Namun Kelvin di sini dibuat kewalahan karena kekuatan dari Gerard benar-benar sangat kuat. Bahkan kekangan level B miliknya bisa dilepas dengan mudah. Dengan hal itu pertarungan menjadi menarik dan sangat dahsyat. Namun karena Kelvin cepat memahami kondisi, dia bisa memenangkan hal ini walau ia sangat kesulitan. Dengan hal itu, Gerard mengalah dan mengakui kalau ia akan menjadi summoner-nya. Setelah pulang dari situ, Kelvin langsung menyerahkan bukti kalau dia telah mengalahkan Roh Hitam. Tentu hal ini membuat semua orang terkejut, karena Kelvin bisa mengalahkan sosok yang ditakuti di daerah sini. Selain itu, karena menyelesaikan misi tersebut, Guild menghadiahi untuk masuk ke tingkat B. Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, dia ditemui oleh Guild Master yang bernama Leo. Di sini dia sangat mengapresiasinya telah membuka kedok dari Crusher dan menghajarnya. Selain itu, dia juga bertanya apakah dia dari dunia yang lain. Perkataan ini membuat Kelvin terkejut. Kemudian ia menyadari dan menganalisis status dari Leo. Ternyata status dari Leo benar-benar sangat overpower, di mana dalam semua bidang tingkatan level berada di A sampai S. Hal ini membuat dirinya sangat terkejut kalau ada orang yang sekuat itu di kota ini. Tetapi tujuan menemuinya bukan untuk melakukan perlawanan, melainkan Leo meminta Kelvin bekerja sama untuk menumpas para monster di sekitar. Kenapa dia meminta melakukan hal ini? Lantaran pendeta Dramis meramalkan kalau Raja Iblis akan bangkit. Dan kenapa hal ini bersinggungan? Karena jika sampai Raja Iblis bangkit, maka monster di daerah sekitar akan bertambah kuat berkali-kali lipat. Jadi setidaknya sebelum Raja Iblis bangkit, Kelvin bisa membunuh beberapa monster untuk mengurangi ancaman ke depan. Dirasa tidak bisa menolak tawaran tersebut, akhirnya Kelvin menerima dan akan melakukan tugas itu dengan baik. Setelah dari situ, Kelvin berpikir untuk membeli budak kemarin. Namun sesaat di sana, kata pemilik, jika menyentuh gadis setengah elf, maka dia akan terbakar. Ternyata ketika melihat dan menganalisisnya, gadis setengah elf yang bernama Evil itu terkena kutukan dari Raja Naga Api. Melihat hal itu, ia pun pergi dan akan menemukan penawar untuk bisa membebaskan kutukan tersebut. Sedangkan dalam sisi dari Evil, sangat berterima kasih dan akan membantu banyak dalam perjalanannya. Kita akhiri part pertama sampai di sini.
Berikutnya, Kelvin akan melanjutkan perburuan untuk menaikkan levelnya serta mengasah kemampuan untuk berjaga jika melawan iblis atau monster yang kuat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.